Terima kasih Ketua Majelis Habib Istiqomah dan juga Mbah Tito yang telah membacakan Asmaul Husna. Pagi ini acaranya adalah pengajian selingan. Ya. Kita biasanya rutin tiap Sabtu bicara tafsir Al-Quran. Hari ini karena sepakat pengurus di hari-hari besar Islam diadakan pengajian selingan yang diadakan dan mengundang pembicara lain sebagai selingan. Saya kenalkan sebelumnya hari ini yang hadir adalah Bapak Ustadz Haji Sarbur. Beliau sehari-hari adalah kepala sekolah di SMP Negeri 3 Ungaran, baik jamaah yang ada di online dari Bogor, Prof. Eko, Pak Har dari Pemalang, dari Kalimantan, dari mana-mana, ya, dari Kalimantan Timur, Serang, Jakarta. Hari ini mulai untuk judulnya adalah apa itu? Awal mulai syariat kurban. Ya, nanti itu mari kita buat sama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang online menyimak, kalau ada yang ditanyakan nanti dicatat, karena biasanya habis diskusi, habis kajian ini diadakan tanya jawab sebelumnya. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan Pak Ustadz Sarbur untuk membicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sami'aka wal abtar. Amma ba'du, yang sungguh kita muliakan pembina pengajian subuh Masjid Istiqomah Bapak Kiai Haji M. Ridwan Mukhtar, Kiai matur nuwun, yang kita hormati bersama para pengurus pengajian subuh Sabtu subuh, lewat waktu pagi ya biasanya ini. Dan para jamaah sekalian rahimakumullah, baik yang ada di aula Istiqomah maupun yang barangkali mengikuti secara online. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini, pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bertemu baik temu darat maupun secara daring. Semoga ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan kemudian untuk bisa mencontoh, meneladani beliau, dan insya Allah kita kemudian mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin. Bapak yang hormati, hari ini hari Sabtu tanggal 15 Juni. Tanggal 15 Juni. Kalau Hijriah tanggal pinten nih? Nah, ini justru 2 hari terakhir itu yang menarik adalah karena adanya perbedaan penanggalan, begitulah ya, antara kita di tanah air dengan di tanah suci, sehingga mungkin karena hari ini hari Sabtu ini insya Allah berarti kira-kira 16 jam yang akan datang itu saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji akan melaksanakan
wukuf. Hari ini ya. Nanti kan jam 12 siang karena mulainya gitu. Kira-kira kan kalau kita hitung saat ini 12 ditambah 4 berarti jam ini nih, jam 16 kira-kira jam 4 sore nanti, itu bersamaan dengan waktu zuhur di sana. Nah ini yang kadang-kadang nyun sewu saya agak itu ada yang menimbulkan kebingungan di antara kita. Nah ini tentunya tidak perlu menjadi bingung di antara kita. Yang terpenting mantep, karena apa? Memang terutama mungkin hari ini ada yang puasa, ini puasanya puasa Tarwiyah atau puasa Arafah? Puasa Dzulhijjah. Iya, yang paling awal puasa Dzulhijjah. Karena apa? Memang penanggalan Hijriyah ini bergantung pada perhitungan bulan, yang mana bulan itu terbitnya bertolak belakang dengan matahari. Kalau matahari dari timur, bulan itu dari barat, sehingga barat itu memang kemungkinan bisa lebih cepat. Dan ketika kemarin di akhir bulan Dzulhijjah belum nampak, sehingga memang kita tanggal awal bulannya itu lebih lambat 1 hari dibandingkan di Mekah. Nah barangkali ini solusinya, kalau penanggalan Masehi itu sudah baku, sudah jelas ada batas penanggalan internasional di tengah-tengah Samudra Pasifik sana. Jadi di tengah-tengah sana, tengah-tengah itu bisa hanya beda sekian jam tapi beda hari. Nah beda hari itu sudah jelas batas penanggalannya. Tetapi kalau Hijriyah dengan bulan itu batas penanggalannya bergerak terus. Maka ini ada istihad, ada upaya-upaya di kalangan ormas Islam dan pemerintah negara-negara Islam untuk membuat kesepakatan kalender Hijriyah global. Nah, moga-moga ini nanti bisa terwujud sehingga kompak kita umat Islam sedunia ini. Ini mohon maaf agak sana. Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk tidak menjadi keraguan tadi ya, kita tetap berdasarkan keputusan dari pemerintah dan memang kondisi real di wilayah negara kita, maka insya Allah Idul Adha itu akan jatuh di hari Senin Senin besok tanggal 17 Juni bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2024. Nah, sehingga dalam rangka menyongsong Idul Adha ini, di mana kalau bagi umat Islam yang tidak sedang menjalankan ibadah haji, rangkaian dari Idul Adha disyariatkan dengan berkurban. Sampai kalau di kampung saya jarang yang menyebut Idul Adha itu Idul Kurban. Karena memang cirinya Idul Adha itu dengan berkurban. Kalau di kampung-kampung biasanya Idul Adha atau riyoyo bodo kurban, hari raya kurban. Karena memang salah satu syariatnya ketika kita memasuki hari raya Idul Adha itu kita disyariatkan atau diperintah untuk berkorban. Nah untuk itu pada kesempatan ini nanti kita merefresh bersama, okay? Bapak Ibu jamaah sekalian, karena di sini banyak senior-senior yang mungkin sudah sangat paham bagaimana syariat kurban itu, mulai dari bagaimana awalnya syariat ini diperintahkan sampai dengan yang kekinian itu seharusnya bagaimana. Mungkin dihubungkan dengan perkembangan teknologi, perkembangan sosial peradaban manusia, ini perlu ada itihad kurban yang lebih produktif, yang lebih progresif, dihubungkan dengan atau yang lebih kontekstual, dihubungkan dengan perkembangan zaman tadi. Ini sekali lagi hanya merefresh sepintas apa atau sebenarnya kurban itu. Kurban ini dari kata kurba atau khoriba yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana sudah sangat kita hafal tadi di surat Al-Kautsar, 3 ayat itu, ini yang salah satu menjadi dasar perintah untuk kita melaksanakan kurban.
Hanya memang di situ belum ada penjelasan kurbannya seperti apa. Nah, maka ini harus kita runtut bagaimana histori dari sejarah syariat dari kurban ini. Asal mula kurban ini kisah yang paling dikatakan mungkin tua begitu ya, karena di masa Nabi Adam disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 27 yang sebenarnya secara umum ayat ini mengisahkan masa-masa Nabi Musa yang dikejar-kejar oleh bangsa Israel. Dan kemudian ini kisah ini diceritakan atau disampaikan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menguatkan mental semangat Rasulullah SAW bahwa dulu para nabi itu ya memang dikejar-kejar banyak musuhnya seperti itu. Bahkan ada yang sampai dibunuh apa dan seterusnya. Ini untuk memperkuat itu. Nah, diceritakan dalam ayat 27 surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abna adama bil haq id qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka, Habil. Yang lain, Qabil tidak terima. Qabil berkata, aku pasti bunuh dia. Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Nah, ini riwayat cerita ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa keluar dari surga ke alam semesta, ke bumi, ke dunia ini, kemudian sebagai pasangan suami istri, kemudian melahirkan, dipisahkan. Ketika melahirkan itu selalu anaknya kembar. Nah, anaknya kembar, apa namanya? Kalau Jawa itu apa itu? Dampit, laki perempuan nih, laki perempuan. Nah, kemudian Adam diperintahkan bahwa setiap anaknya itu untuk dinikahkan, tetapi tidak boleh, ya karena waktu itu masih manusia atau generasi awal, tidak boleh sekandung. Sekandung itu pengertiannya ketika hamil itu dalam satu kandungan, bukan sekandung satu ibu, tetapi dalam saat masa satu kandungan gitu. Nah, karena manusia waktu itu masih manusia pertama, manusia awal. Nah, Habil ini mempunyai kembaran, seorang perempuan. Demikian juga Qabil. Sinten kok Pak kembarannya Pak? Nah, Iklimah dan monggo dipatosi. Wonten nggih. Nah, kemudian ya kalau sederhananya itu Habil dinikahkan dengan kembarannya Qabil, sedangkan Qabil, Nabi Adam maksudnya, berkehendak untuk dinikahkan dengan Qabil. Tetapi Qabil nggak terima karena kebetulan Iklimah itu mungkin ya secara fisik dia melihat lebih cantik. Nah, lebih cantik, diberi pemahaman oleh Nabi Adam itu masih belum bisa menerima. Akhirnya Nabi Adam pun juga bingung ini bagaimana harus memutuskan. Nah, akhirnya mengadu kepada Allah. Kemudian akhirnya dibuat semacam kesepakatan bahwa keduanya itu diperintah untuk berkorban. Nah, kebetulan Qabil ini seorang
petani kalau sekarang, bercocok tanam, pekerjaannya itu bercocok tanam. Kemudian Habil itu seorang peternak. Kesepakatannya kalau nanti yang diterima korbannya, maka nanti itulah atau mengikuti perintah dari Nabi Adam, nanti akan dinikahkan dengan Ikrimah. Nah, dalam persiapan untuk melaksanakan kurban itu, nah, Habil yang seorang petani tadi, singkat cerita, Habil itu ketika akan mempersembahkan korban itu memilih hasil-hasil panennya yang jelek-jelek, yang tidak baik, yang buruk-buruk, mungkin yang dia merasa ini saya tidak suka. Nah, kira-kira seperti itu. Sementara Habil itu memilih karena seorang peternak kambing yang paling baik. Nah, akhirnya korbannya diceritakan itu nanti akan disambar oleh api. Nah, ternyata yang disambar oleh api tadi adalah korbannya Habil. Nah, ketika terjadi kondisi seperti itu, ternyata Habil tidak terima, yang akhirnya terjadi kisah pembunuhan pertama kali yang terjadi di dunia ini. Mungkin cerita lebih lanjut soal bagaimana kelanjutan hubungan Habil dan Habil ini bisa dilihat di kitab-kitab atau di kesempatan yang lain. Ini awal mula berkorban. Nah, di sini bisa kita lihat berkorban di sini belum dipastikan apa yang dikorbankan itu. Nah, selanjutnya kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mungkin kita juga sudah sering mendengar kisah ini, bagaimana Nabi Ibrahim ini yang lama tidak dikaruniai oleh Allah seorang putra, yang akhirnya diberikan ketika sudah usianya, mungkin kalau ukuran sekarang itu usia lanjut, diberikan seorang anak, seorang putra yang diberi nama Ismail. Nah, setelah anaknya ini pada usia yang sudah mulai akhir balik, mulai sudah bisa berdiskusi, bersambung rasa dengan orang tuanya, ternyata oleh Allah Ibrahim diperintah untuk menyembelih Ismail. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat berat, yang sangat mengagetkan perintah itu, karena ini merupakan seorang anak yang lama ditunggu-tunggu, anak yang sangat disayangi, tetapi oleh Allah diperintah untuk disembelih. Nah, di tengah kegaulannya itu Ibrahim kemudian menyampaikan kepada Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi." Dalam mimpi ini ilham atau wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui mimpi, bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nah, ia menjawab, Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah aku akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, dalam kisah setelah antara Ibrahim dan Ismail bersepakat kemudian mencari satu tempat yang akan dilaksanakan perintah itu. Nah, dikisahkan ketika kira-kira itu sudah tinggal pedang sudah ada di leher dari Ismail, kemudian ternyata Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing. Nah, jemaah Allah itu awal-awal mula bagaimana ibadah kurban itu, yang mana dalam riwayat-riwayat tadi bisa kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa syariat kurban itu sudah diperintahkan oleh Allah sejak awal generasi pertama manusia di dunia ini. Manusia pertama yang ada di dunia ini adalah Nabi Adam dan Hawa serta anak-anaknya. Barangkali dari periode-periode nabi-nabi berikutnya
juga ada syariat-syariat tentang berkorban ini. Nah, hanya mungkin tidak terlalu banyak dijelaskan secara teknis dan gambaran-gambaran visual tentang korban di masa-masa nabi-nabi berikutnya. Hanya sekilas ini menunjukkan bahwa syariat korban itu sudah ada sejak awal generasi manusia yang pertama. Nah, dan kemudian ini ditegaskan, diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai proses dari untuk menguatkan imannya dengan kisah-kisah tadi, bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah salah satunya dengan berkorban, dan juga perjalanan-perjalanan periode-periode generasi manusia sebelumnya itu dalam menjalankan perintah Allah berdakwah itu memang sering banyak dimusuhi oleh kelompok-kelompok yang memang tidak suka, tetapi salah satu upaya untuk mendekatkan diri adalah dengan berkorban tadi. Dan secara syariat korban pertama kali disyariatkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan diwajibkannya zakat dan sholat 2 hari raya. Berarti ketika Rasulullah Hijriah itu Rasulullah sudah di Madinah atau kasih ke Mekah ini, namanya saja 2 Hijriah. Berarti ketika Rasulullah masih di Mekah sebelum hijrah, secara tegas syariat korban ini belum diperintahkan kepada umat Islam. Hanya saja mungkin tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Mekah pada saat itu yang sejenis korban itu mungkin sudah banyak dilaksanakan. Nah, seperti pelaksanaan ibadah haji di zaman sebelum masa Islam, orang sa'i melaksanakan mengitari Ka'bah itu dan seterusnya, itu kadang-kadang juga disertai dengan yang secara umum konsep itu boleh kita sebut dengan korban. Hanya korbannya belum tentu berbentuk hewan atau binatang. Ya, mungkin ada yang menyebutnya semacam sesembahan lah, kira-kira seperti itu. Karena korban adalah sebenarnya kan persembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu untuk mengenang sejarah Idul Adha dari syariat Ibrahim tadi, ya, di mana Allah menggantikan Ismail dengan seekor kambing yang digambarkan bulunya panjang, tebal dan keriting. Yang ini nanti menjadi dasar bagi kita semua ketika kita melaksanakan kurban, itu sebaiknya intinya kita memilih seekor ternak atau kambing yang terbaik. Apa tujuan hikmah berkorban itu? Yang pertama sebagai tanda syukur atas nikmat berupa harta, umur panjang dan lain-lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua bisa sebagai penggugur dosa, baik karena kita itu lalai, terpeleset melakukan perbuatan maksiat, atau disebabkan karena kurang sempurnanya dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Dan sebagai sarana untuk memperluas rezeki dari Allah. La in syakaratum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah, bahwa jika kita bersyukur maka akan ditambah nikmat kita, dan salah satu bentuk syukur kita dengan melaksanakan ibadah kurban. Hukum kurban, jumhur ulama sebagian besar ini menetapkan sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi yang mampu, jangan sampai meninggalkan ibadah kurban ini. Nah, ini mengingatkan kepada kita semuanya. Dan ini barangkali yang banyak kita jadikan pegangan, bahwa hukum kurban itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkad, dan ini dilaksanakan setahun sekali. Nah, jika
mampu itu setahun sekali. Jadi berbeda dengan haji. Kalau haji, kewajiban haji itu seumur hidup sekali. Nah, kadang-kadang ada pemahaman yang menyamakan. Ada yang menyamakan kurban itu seperti haji, seumur hidup hanya sekali. Nah, ini perlu kita luruskan. Jadi hukum kurban itu sunnah muakkad setahun sekali. Setahun sekali. Bagi yang mampu berkecukupan, ini bahkan mungkin mendekati wajib sebagaimana menurut mazhab Hanafi. Mampu itu wajib. Ini berdasarkan pada sabda Rasulullah, barang siapa yang mendapatkan keluasan rezeki dan dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat-tempat sholat kami. Yang berpegang dengan hadis ini, maka bagi yang mampu diberi hukum wajib untuk berkorban. Tapi kita kebanyakan mungkin moderat ya, lebih bisa menerima bahwa hukum korban itu sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad. Ini hadis Rasulullah ini barangkali untuk menyemangati, ya menyemangati. Karena toh sunnah muakkad pun itu sudah hampir mendekati wajib. Nah, hewan korban ini bagaimana? Kita sudah tahu semuanya, korban itu menggunakan hewan ternak yang berkaki 4. Unta itu kira-kira umurnya 5 tahun, sapi kurang lebih umur 2 tahun, kambing umur 1 tahun, domba 6 bulan. Balibul itu masuk mboten niki Pak Irta? Nah, mboten masuk nggih balibul nggih. Tetapi ini ancer-ancer ya, Bapak Ibu, ancer-ancer. Yang terpenting hewan-hewan korban ini sudah memenuhi syarat layak jika dilihat secara fisik. Sebab kadang umur pun, misalnya kambing yang umurnya 1 tahun, mungkin ada kambing yang masih kelihatan kuntet, masih kelihatan kecil. Nah, ini tentu harus dipertimbangkan kalau kondisi fisiknya seperti itu. Maka ketentuan hewan korban sebaiknya pilih hewan korban yang terbaik, yang gemuk, ya, paling berharga. Ini khususnya apabila ada seorang peternak, kebetulan misalnya peternak kambing, jika akan berkorban maka disarankan untuk memilih kambing terbaik yang dimiliki. Kemudian bertanduk warna putih atau mayoritas putih. Kemudian memilih satu korban dibanding patungan. Walaupun Bapak Ibu berkorban secara patungan itu juga diperbolehkan. Berkorban secara patungan diperbolehkan. Ini karena berdasarkan riwayat dikisahkan dari Jabir bin Abdullah berkata, kami berkorban bersama Rasulullah di tahun Hudaybiyah, unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Jadi boleh, karena selama ini di lingkungan kita banyak yang berkorban secara patungan, tetapi lebih diutamakan korban tadi secara sendiri. Nah, masih syarat hewan korban tadi, sebaiknya hewan korban itu jantan atau betina. Jantan maupun betina boleh, hanya harus diperhatikan tadi kondisi hewan korbannya, khususnya apabila betina itu jangan sampai hewan korban yang betina tadi dalam keadaan hamil. Kalau kebetulan betina
itu nun sewu dianjurkan yang mandul. Nah, dianjurkan yang mandul sebagaimana pernah diriwayatkan Rasulullah berkorban dengan 2 domba yang mandul, dan biasanya dagingnya lebih enak dan lebih gemuk, banyak dagingnya. Nah, yang harus dihindari, diperhatikan kondisi hewan korban yang tidak baik, tidak layak untuk menjadi hewan yang kita korbankan. Di antaranya cacat, misalnya buta, pincang, sakit, tidak ada susun tulang karena terlalu tua atau kering. Kalau kondisi cacat tadi, telinga sobek, ada bekas lubang, terpotong, tanduk patah, ekor terputus, cuma punya 1 biji kemaluan sanglir, ini masih sah tapi makruh. Tetapi sekali lagi sebaiknya mencari hewan korban yang paling baik. Siapa yang berkorban? Kepala keluarga atau semuanya? Kambing untuk 1 orang, boleh juga untuk 1 keluarga, karena Rasulullah menyembelih 2 kambing, 1 untuk beliau dan keluarganya, dan 1 lagi untuk beliau dan umatnya. Ini kalau kita dalam rumah tangga. Jadi boleh misalnya tahun ini kita berkorban 1 ekor kambing itu untuk keluarga kita. Tidak harus misalnya kita meniatkan tahun ini bapak, tahun depan ibu, tahun berikutnya anak, tahun berikutnya lagi anak yang nomor 2, dan seterusnya. Jadi boleh diniatkan berkorban 1 ekor kambing atau 1 ekor binatang itu untuk 1 keluarga. Nah, tentu akan lebih baik lagi misalnya kebetulan 1 keluarga itu ayah, ibu, 2 anak atau 3 anak berkorban dengan 5 ekor kambing, tidak apa-apa. Tetapi boleh berkorban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Atau kalau keluarganya besar, itu seperti keluarga-keluarga masa tempo dulu, itu bapak ibu putranya misalnya 7, berarti kan 10 orang. Nah, 10 orang. Kemudian berkorban tidak harus 1 sapi ditambah 3 ekor kambing. Boleh 1 sapi itu sebagai korban 1 keluarga. Nah, tetapi kalau misalnya mau nambah 3 ekor kambing, ya tidak apa-apa. Nah, ini tadi siapa yang berkorban dan untuk berapa orang. Dan sekali lagi patungan itu boleh. Kapan waktunya? Nah, kita semuanya juga sudah sangat paham bahwa waktu penyembelihan hewan korban itu dimulai setelah sholat Idul Adha selesai sampai dengan sebelum terbenamnya hari tasyrik. Berarti kurang lebih 4 hari. Walaupun ada yang berpendapat itu hanya 3 hari, berarti hari tasyriknya, atau sampai tanggal 12, tanggal 10, 11 dan 12 Hijriah itu waktunya. Jadi ada yang 3 hari. Tata caranya, sebaiknya yang berkorban itu memotong sendiri sebaiknya. Tetapi jika tidak bisa, boleh minta tolong kepada jagal atau tukang potong, dan dianjurkan yang berkorban itu menyaksikan. Ya, jika tidak ada kerepotan atau mungkin di luar kota, di daerah lain, itu menyaksikan proses penyembelihan hewan korban itu. Ini cara-cara penyembelihan hewan korban. Yang terpenting bahwa hewan korban itu tidak boleh hewan korban yang sudah semaput atau mau mati, ya, harus betul-betul
masih sehat, masih fresh. Aturan penyembelihannya yang akan menyembelih berakal, baik laki-laki maupun perempuan, sudah balik atau sudah mampu lah ya. Yang menyembelih harus orang muslim, ahli kitab diperbolehkan, tetapi kita banyak orang muslim, kenapa harus cari ahli kitab? Karena nanti kita bertanya-tanya lagi, ini ahli kitab yang memenuhi syariat atau tidak. Kemudian dengan menyebut nama Allah, bismillah, takbir, boleh dengan kemudian diniatkan menyebut sohibul kurban, menyebutkan bahwa ini kurbannya siapa, keluarga siapa, atau pak ibu siapa. Menggunakan alat-alat yang tidak menyakiti, pakai pisau yang tajam, atau mungkin kalau sekarang dengan alat-alat mesin yang prinsipnya adalah pisau, tentu yang baik, yang bersih, yang suci, nah, sehingga tidak mengkhawatirkan hewan atau daging kurban yang disembelih tadi. Nah, ini boleh dengan menyebutkan nama ketika menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Pak Haji Bambang Guritno, Pak Hitam, misalnya seperti itu. Penyaluran hewan korban, nah ini juga penting, perlu kita perhatikan. Hasil korban tidak boleh dijual, kulit harus disamakan kedudukannya dengan daging, disediakan kepada fakir miskin atau yang butuh. Kulit tidak boleh dijual, tidak boleh mengupai jagal dari hasil berkorban. Nah, ini harus menjadi perhatian. Bagaimana orang kalau mau berkorban minta tolong kepada, istilahnya kita amil gitu ya. Kalau ada biaya-biaya yang nanti harus dikeluarkan, misalnya transportasi, tenaga, konsumsi dan lain-lain, maka yang berkorban itu harus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan itu tadi. Nah, bagaimana kalau yang berkorban itu tidak menyediakan itu? Maka amil yang kalau sudah bersedia menerima hewan korban tadi untuk disembelih dan disalurkan, maka konsekuensi amil harus memenuhi semua kebutuhan tadi. Nah, konsekuensi seperti itu. Jangan sampai amil mengambil bagian dari daging, kulit hewan korban sebagai upah. Nah, ini harus diperhatikan seperti itu. Maka Bapak Ibu kalau berkorban titip, misalkan ada tadi patungan atau rombongan, ditanya dulu, ini untuk beli hewan korbannya berapa? Nah, kemudian Bapak Ibu inisiatif untuk menyampaikan biaya untuk penyembelihan dan pentasarufan hewan korban itu. Sedangkan hasil korbannya ini disunahkan untuk sepertiganya, secara umum dibagi 3, paling gampang begitu. Sohibul kurban, sedekah untuk fakir miskin, dan hadiah untuk siapa saja, untuk siapa saja. Tetapi ini fleksibel ya, sebaiknya ya proporsional tetapi fleksibel sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi, kalau ada amil itu harus konsekuen. Kalau kebetulan dia tidak menerima atau mendapatkan tambahan biaya dari sohibul kurban, maka tidak boleh kulit dijual. Lain ya, misalnya kalau kulit itu pengen dipakai itu diserahkan dulu, diberikan dulu kepada fakir miskin, kemudian kita beli. Nah, mungkin diperbolehkan. Kurban untuk orang yang meninggal, kalau ada wasiat maka boleh, bahkan ini menjadi wajib bagi ahli warisnya. Tetapi kalau tidak ada apa-apa maka tidak ada syariat berkorban untuk misalnya orang tua kita, saya hari ini berkorban atau tahun ini berkorban untuk bapak ibu saya yang sudah meninggal, kecuali kalau bapak ibu dulu berwasiat untuk berkorban. Maka sebaiknya ya kalau hari ini tidak ada wasiat apa-apa, kita berkorban untuk keluarga kita. Korban di tempat lain ini teknis boleh. Bahkan sekarang Bapak Ibu
ada upaya-upaya supaya daging korban itu lebih tepat sasaran, lebih bermanfaat dan bisa jangka panjang. Antara lain ada yang mengupayakan daging korban itu dikaleng, sehingga bisa digunakan lama, bahkan mungkin bisa membantu jika ada kondisi-kondisi darurat. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini hanya refresh untuk kita saling berbagi, sekaligus untuk menutup, untuk menguatkan semangat kita menyongsong Idul Adha 1445 Hijriah dengan semangat berkorban ini. Kita ya surat Ahad ayat 37 yang ini hampir pada setiap khutbah Idul Adha sering dibaca. Kita diingatkan bahwa daging hewan korban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menghidupkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini memang kita semuanya sebagaimana tadi di awal, bahwa kita berkorban itu semangatnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharap mendapatkan ridhonya semata. Mohon maaf bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah dari Pak Haji Sarbur. Untuk selanjutnya seperti biasanya kita akhiri dengan diskusi baik yang online dan offline. Yaitu waktu kami serahkan dari yang offline dulu, ibu-ibu ada